Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam beriringkan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Di video ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari video sebelumnya. Kali ini kita akan mendiskusikan berbagai sudut pandang yang berkaitan dengan sains. Loh, kenapa kita harus mempelajari sains? Apakah ada manfaatnya? Terus apa saja bidang-bidang sains yang perlu kita pelajari? Mari kita bahas sampai selesai. Apakah itu sains? Nah, ini biasanya pertanyaan-pertanyaan ini muncul ketika seseorang hendak mempelajari ilmu ini. Nah, ilmu sains atau disebut dengan ilmu pengetahuan adalah suatu ilmu atau pemahaman yang diperoleh manusia berdasarkan hasil pengamatan, hasil penelitian secara ilmiah dan diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Misalkan kita ingin mengetahui suatu hal yang belum kita pahami, maka kita bisa mendapatkan jawaban tersebut dengan adanya ilmu sains. Terus apa saja ciri-ciri dari ilmu sains ini? Ada 4 diantaranya. Yang pertama, biasanya ilmu sains itu diperoleh berdasarkan kajian-kajian ilmiah. Artinya dilakukan suatu observasi ataupun riset tertentu di mana hasil dari pengamatan tersebut itu disajikan secara definitif dari kajian ilmiah. Terus yang kedua itu bersifat objektif. Nah, artinya ilmu sains itu yang diteliti itu berdasarkan apa objek atau inti yang diteliti. Misalkan kita ingin meneliti suatu hewan, maka objek yang diteliti itu adalah hewannya, bukan kata-katanya. Kemudian kita ingin mempelajari tentang kehidupan manusia, maka objek yang kita teliti adalah pelakunya, yaitu manusia. Kemudian yang ketiga bersifat rasional. Artinya ilmu sains yang dikembangkan manusia itu harus masuk akal, harus sesuai dengan apa yang mudah dicerna oleh pemikiran manusia. Tidak bersifat fiktif, tidak bersifat khayalan, melainkan ilmu sains ini dapat teruji kebenarannya dan dapat dipahami secara rasional. Terus yang keempat, universal. Artinya ilmu sains ini dapat diterapkan, dapat diaplikasikan oleh semua manusia, sehingga ilmu sains dapat diaplikasikan berbagai bidang, mulai dari bidang pendidikan, bidang teknologi, dan lain sebagainya. Terus apa saja bidang-bidang keilmuan yang ada pada sains? Secara garis besar ada 3 kelompok. Yang pertama adalah ilmu alam. Ilmu alam adalah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu alam itu bekerja secara sistematis. Nah, misalkan ilmu matematika, kita mempelajari bagaimana suatu benda itu dapat dihitung, dapat dikalkulasikan, dan sebagainya. Kemudian ada ilmu biologi, kita mempelajari tentang bagaimana karakteristik makhluk hidup, bagaimana sistem-sistem yang bekerja pada makhluk hidup. Kemudian ilmu fisika. Nah, inti dari ilmu fisika bagaimana alam semesta ini bekerja. Dan ada ilmu kimia. Nah, ilmu kimia ini mempelajari bagaimana suatu benda itu memiliki unsur-unsur tertentu serta bagaimana reaksi-reaksi yang mungkin ditimbulkan. Nah, sebenarnya masih banyak lagi ilmu-ilmu alam lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah ilmu sosial. Nah, ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang dinamika sosial, tentang aktivitas manusia, tentang psikologi masyarakat, tentang bagaimana manusia memahami dalam konteks sosial. Nah, ilmu sosial ini juga banyak. Contohnya ada namanya ilmu sosiologi, yaitu ilmu yang mempelajari kemasyarakatan, bagaimana suatu masyarakat itu dapat hidup bersosial. Nah, kemudian ada ilmu ekonomi. Nah, bagaimana manusia itu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, tentu dengan adanya ilmu ekonomi. Yang ketiga itu adalah ilmu sejarah. Nah, bagaimana manusia itu dalam kehidupannya mempelajari hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu. Nah,
Terus yang keempat ada ilmu geografi. Nah, ilmu geografi mempelajari bagaimana karakteristik bumi beserta lapisannya. Nah, masih banyak contoh-contoh dari ilmu sosial lainnya. Terus yang ketiga adalah ilmu terapan. Nah, ilmu terapan itu adalah ilmu yang lebih bersifat pada pengaplikasian, bersifat praktik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan ada namanya teknik rekayasa, artinya manusia menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Nah, direkayasa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk memudahkan hidup manusia. Nah, kemudian ada informatika. Nah, bagaimana suatu teknologi itu dapat dibuat secara sistematis berdasarkan rumusan-rumusan pada bidang informatika dan masih banyak lain. Nah, terus apa sih manfaat dari adanya ilmu sains ini? Banyak. Yang pertama, dengan ilmu sains manusia bisa memahami alam semesta. Nah, bagaimana alam semesta itu bisa berproses, bisa bekerja, terus apakah ada integrasinya dalam kehidupan manusia. Terus yang kedua, dapat menambah wawasan. Nah, artinya manusia itu dapat meningkat keilmuannya dengan adanya ilmu sains. Terus yang ketiga, dengan adanya ilmu sains, manusia dapat menciptakan inovasi baru dari yang sebelumnya belum pernah ditemukan, kini ditemukan. Sebagai contoh, sebelumnya manusia belum mengenal listrik. Nah, tetapi sejak ditemukannya listrik, maka manusia bisa menciptakan elektronik seperti itu. Nah, terus yang terakhir, dengan adanya ilmu sains, manusia bisa memprediksi kemungkinan atau fenomena yang akan terjadi di masa mendatang. Nah, mungkin sekian dulu dari pembahasan kita mengenai sains. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan mohon maaf jika sekiranya masih banyak yang belum dibahas, dan jangan lupa untuk subscribe. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa DM langsung. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.